Anda masih bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Saya Niluh Puspa. Kontestasi pemilihan kepala daerah 2024 makin menghangat setelah sejumlah pasangan calon mengumumkan nama-nama tim suksesnya. Tak hanya politisi, nama-nama tenar dari beragam latar belakang selebritas menghiasi komposisi tim sukses untuk gelaran Pilgub DKI Jakarta. Tiga pasangan cagup Jakarta telah menunjuk ketua tim suksesnya. Tim ses pasangan Pramono Anung dan Rano Karno diketuai Lis Hartono atau Cak Lontong. Selain Cak Lontong, ada sederet politisi yang berlatar belakang selebritas di tim ses Pramono Rano seperti Once Michael dan Tina Tun. Jadi kalau tadi kaitannya dengan apakah public figure dan sebagainya, justru banyak sekali teman-teman yang menghubungi saya secara pribadi untuk ingin bergabung di tim ini. Saya bukan bermaksud apa-apa ya. Saya sudah pernah menghibur beberapa gubernur. Artinya saya punya kontribusi sudah membahagiakan beberapa gubernur Jakarta. Gitu. Mudah-mudahan ini menjadi modal juga. Baik, silakan yang lain. Sementara itu pasangan Ridwan Kamil Suswono memilih mantan Wagub Jakarta Riza Patria sebagai ketua tim ses. Riza Patria dipilih sebagai ketua tim ses setelah sebelumnya Ahmad Sahroni batal menjadi ketua tim ses paslon Ridwan Kamil Suswono. Bakal Wagub Suswono menyatakan Riza memiliki pengalaman yang mumpuni. Ya jelas sangat setuju banget ya, Pak Riza Patria kan pernah jadi wakil gubernur. Saya sudah mengenal persis lapangan ya. Dan partai-partai mendukung ya. Jadi saya sejak awal apapun yang diputuskan oleh tim untuk pemenangan ini kami akan mendukung penuh. Ya saya tentu akan sangat senang ya dan akan kerjasama penuh. Sementara paslon Dharma Pongrekun dan Kunwardana memilih mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari sebagai ketua tim sukses. Siti Fadila Supari merupakan Menteri Kesehatan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai 2009. Tim Liputan Kompas TV. Deretan politikus dan selebritas seperti Cak Lontong, Riza Patria, dan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari jadi tim sukses di perhelatan Pilkada Jakarta. Seberapa kuat saudara jurus ketiganya atau ketiga tim sukses ini di Pilgub DKI Jakarta? Kita bahas petang hari ini bersama dengan ketiga tim sukses dari tiga paslon ini. Ada Lis Hartono atau lebih akrabnya dikenal sebagai Cak Lontong, Ketua Tim Sukses Pramono Rano. Ada Ahmad Riza Patria, Ketua Tim Sukses RK Suswono yang saat ini kami masih nantikan untuk bisa bergabung, dan juga ada Siti Fadilah Supari, Ketua Tim Sukses Dharma Pongrekun Kunwardana. Selamat petang Bu Siti, Cak Lontong. Nanti kita masih menantikan Bung Riza. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Cak Lontong dulu. Cak Lontong, ini sebenarnya tepatnya Anda itu dihubungi dan diminta untuk jadi tim sukses Pramono Rano itu kapan sih? Kalau bicara tepatnya mungkin memang seminggu yang lalu secara persis. Tapi sebelumnya saya dan Mas Rano Karno itu sudah sering banyak ngobrol. Tapi saya waktu itu hanya sebatas mungkin konteksnya membantu. Tetapi ketika kemudian Mas Pram dan Bang Dul atau Mas Rano mengajak saya untuk menjadi ketua di tim sukses ini, tepatnya di tanggal 4 ya, tanggal 4 September yang lalu ketika saya posisi sedang di Surabaya malah waktu itu. Oke, apa yang membuat Anda kemudian saya terjun ke politik loh ini dari jadi komedian sebelumnya selebritas gitu, sekarang malah terjun ke politik. Sebenarnya ini saya tidak mengistilahkan terjun ke politik ya, karena mau tidak mau yang namanya politik itu kan ada di sekitar kita. Walaupun profesi saya di komedian pun saya tidak bisa jauh-jauh juga dari urusan yang berkaitan dengan politik gitu. Tetapi kita perlu mengingat juga bahwa saya tahun 2014 juga pernah membantu waktu itu di Pilpres Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya kan. Kemudian berlanjut ke 2019 dan
Kalau sekarang dikatakan bukan tiba-tiba terjun, saya kira ini sesuatu yang memang sudah saya sadari betul dan sejak ya mungkin 10 tahun yang lalu sudah saya lakukan. Oh, jadi bukan hal yang baru begitulah ya, Cak Lontong ya. Oke, Menurut saya seperti itu. oke. Sudah bergabung Bung Riza Patria, selamat sore. Bung Riza. Oke, ini sepertinya masih Nah itu. selamat sore. Waalaikumsalam. Bung Riza, kalau dari Bung Riza gimana nih sampai Anda ditunjuk jadi ketua tim sukses RK Suswono ya? Karena sebelumnya ada nama Sahroni sempat muncul. Ya, yang pertama tentu banyak pertimbangan dari partai-partai Plus dan juga, halo? Ya, kami dengar suara Anda. Ya, tentu pertama banyak pertimbangan yang dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan oleh pimpinan daripada Plus. Pak Dasko menghubungi saya, Pak Prabowo dan Pak Hidup untuk menyampaikan bahwa saya diberi kesempatan, dipercaya, diberi tugas untuk menjadi ketua tim pemenangan Pilkada 2024 di DKI Jakarta untuk pasangan calon Bang Ridwan Kamil dan Bang Suswono. Oke, apa tepatnya dititipkan Bung Dasko dan Pak Prabowo ke Anda? Ya, pimpinan menitipkan agar saya bisa membangun sinergisitas ya dengan partai-partai koalisi Plus dan juga berbagai komunitas, ormas, semua elemen komponen khususnya di Jakarta dan masyarakat Jakarta agar diberdayakan semuanya, disinergikan dalam rangka pemenangan Bang Ridwan Kamil dan Bang Suswono, yaitu pasangan Ridho. Oke, komunikasi dengan berbagai pihak itu yang paling ditekankan ya? Iya, betul. Oke, saya ke Bu Siti nih. Bu Siti, kalau dari Bu Siti, apa yang membuat Bu Siti akan jadi ketua tim sukses dari Darmakun? Karena kita tahu ya Bu Siti, Darmakun ini cukup kontroversial dari awal. Ya, saya dengan Pak Dharma atau dengan Darmakun itu adalah berasal dari suatu komunitas yang sama. Kami dari Gesuri yang kebetulan saya ketuai. Dan Pak Dharma itu menjadi Dewan Pakar dan Pak Kun itu menjadi Sekjen. Kami mempunyai suatu tujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan di bidang kesehatan yang sering banget rakyat itu tahu, tetapi itu suatu kebijakan pemerintah. Maka untuk melindungi masyarakat dari kejahatan kesehatan tersebut, mau nggak mau harus menjadi legal formal gitu. Nah, barangkali kita coba yuk menjadi gubernur. Nah, Pak Maurko dia seorang yang nah, kemudian dia kita harus membawa semangat untuk melindungi masyarakat ini dari kejahatan. Kebijakan itu jahat kadang-kadang ya tanpa terasa. Pemerintah mempunyai maksud yang lain tapi tidak terasa menyakiti rakyat itu sudah sehari-hari, terutama kesehatan. Dan kesehatan itu rakyat tidak ngerti loh. Misalkan kebijakan itu sangat merugikan mereka. Dan kemudian kebijakan itu berlangsung. Nah itu yang berjuang adalah organisasi kami yang namanya Gesuri itu. Nah kami memprihatinkan kita tidak mempunyai suatu legal formal untuk ikut di dalam kebijakan, maka rakyat akan terus menderita karena kebijakan seringkali tidak adil, kebijakan seringkali justru menindas, kebijakan seringkali justru memaksakan sesuatu yang bagi rakyat kita menyakitkan. Bu Siti, kami lahir dari situ. Bu Siti, Jadi, Bu Siti, saya lihat kan Anda juga hadir ya waktu pendaftaran dari Darmakun ke KPU waktu itu. Jadi Anda dengan pasangan Darmakun ini memang sudah lama bersama-sama gitu ya Bu Siti? Nah, mereka kita bersama-sama ya lahir dari rahimnya Gesuri itu, lahir dari organisasi kami yang betul-betul sangat
sangat ingin melindungi masyarakat dari kejahatan dan kegiatan terutama. Tapi kalau andaikan gubernur itu bisa mengerti tentang kebijakan bagaimana melindungi masyarakatnya di bidang kejahatan yang kadang-kadang itu merupakan suatu strategi asing ya katanya kalau Pak Dharma kan sering Oke. di kontroversi konspirasi ya. Nah itu yang terjadi sebetulnya adalah itu. Nah itulah bahwa kita kepingin sekali. Oke. Nah dan kita satu-satunya jalan, kita Baik. bukan menghibur rakyat, bukan membohongi rakyat. Kami ingin mengajak rakyat bersama-sama. Kalau kami bisa menyadarkan rakyat bahwa rakyat membutuhkan perlindungan yang sedemikian rupa, Baik. itu rakyat akan memilih kami. Baik, Tapi kami kalau tangkap Bu tidak Siti yang Anda sampaikan. Saya tahan di sana, saya ingin ke Cak Lontong. Cak Lontong, ini Ya. kan Anda public figure ya, semua mengenal Anda di dunia hiburan begitu. Sekarang masuk ke terjun ke dunia politik. Anda yakin itu bisa menjadi daya tarik warga Jakarta untuk memilih pasangan Anda, Pramono Rano? Saya kira ini bukan pada konteks saya yang harus menonjolkan diri untuk bisa menghibur atau apa ya, bahwa ini Oke. adalah sebuah tugas yang saya kira harus saya lakukan karena Oke, tapi gini Bu, ya, diri Anda sebagai public figure itu kan tidak bisa dipisahkan ya, sudah dikenal selama ini begitu. Itu saja kira-kira mampu untuk membuat orang akan memilih Pramono Rano? tentunya bukan itu, justru saya kira bukan itu yang menjadi andalan Mas Pram dan Bang Rano memilih saya, tetapi lebih kepada bahwa ini sesuai dengan apa yang kita harapkan, bahwa kita akan menjalankan sebuah pilkada, sebuah pemilu yang riang gembira, dan mungkin saya menjadi representasi dari hal tersebut, dan tentunya bukan hanya membuat tertawa, menghibur itu yang menjadi andalan, tetapi bahwa membawa aura gembira, aura bahagia dalam sebuah kontestasi pilkada ini, saya kira itu yang akan ditularkan dan disebarkan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Oke, kalau Bung Riza kita tahu calon Anda, Pak RK dan Pak Suswono ini beberapa waktu terakhir bahkan dari awal pencalonan itu menuai banyak sekali pro kontra, kontroversi gitulah di tengah masyarakat. Apa yang kemudian akan dikuatkan oleh tim sukses ini untuk bisa menarik simpati masyarakat Jakarta, Bung Riza? Ya, kita punya banyak calon kepala daerah, bahkan gubernur-gubernur sebelumnya itu tidak semuanya orang Betawi, ya, banyak dari Jawa, dari Sunda, dan dari Jawa. Karena Jakarta ini adalah miniatur Indonesia, jadi semua warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke boleh dan bisa jadi gubernur Jakarta, termasuk orang Papua juga punya kesempatan yang sama ya untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Alhamdulillah, insya Allah nanti masyarakat Jakarta akan lebih mengenal, lebih mengetahui, dan saya yakin tidak hanya memilih pasangan Ridho atau Ridwan Kamil Suswono, tapi juga akan jatuh cinta nanti dengan pasangan Ridho. Kenapa? Karena kedua pasangan ini pasangan memiliki integritas yang baik, memiliki kompetensi yang baik, populer, juga elektabilitasnya tinggi, punya jam terbang yang tinggi, dan segudang prestasi selama memimpin di Kementerian Pertanian Pak Suswono, dan Bang Ridwan Kamil juga punya prestasi yang banyak selama menjadi wali kota Bandung dan menjadi gubernur Jawa Barat, yaitu provinsi dengan jumlah terbanyak se-Indonesia. Maaf saya potong Bung Riza. Bung Riza, Anda kan pernah menjadi Wagub DKI Jakarta. Tentu Anda sudah sangat tahu bagaimana karakter masyarakat Jakarta, bagaimana juga kondisi DKI Jakarta begitu. Dan selama ini RK sering sekali dikaitkan, oh dia bukan Jakarta, tidak orang Jakarta dan sebagainya gitu. Apa yang kemudian akan Anda perkuat di pasangan calon Anda itu? Ya tentu Bang Ridwan ini tidak hanya memiliki integritas dan pengalaman, pendidikan yang baik, kecerdasan, tapi juga orang yang sangat baik, yang sangat santun, bijaksana, dan Bang Ridwan ini juga orang yang senang berdialog, berdiskusi. Jadi ruang diskusi, ruang dialog itu akan terbuka sangat luas.
dan di mana saja Bang Ridwan, Bang Suswono selalu memberi kesempatan kepada seluruh warga untuk bisa berinteraksi, tanya jawab, dialog, dan diskusi. Hampir setiap hari yang bersangkutan pasangan ini turun ke lapangan, ke bawah, belusukan, bertemu dengan warga, menyerap aspirasi, mendengarkan harapan dan keluhan, bahkan berdiskusi, dan banyak sekali masukan-masukan yang dari warga yang nantinya perlu menjadi perhatian dan menjadi kebijakan yang dapat diwujudkan untuk kepentingan pembangunan kota Jakarta menjadi kota yang maju, yang modern, yang global, dan warganya sejahtera dan bahagia. Baik, saya ingin ke Bu Siti. Bu Siti, tadi Anda sebutkan tidak ingin ada janji-janji. Kita tahu juga Dharma Kun kerap mengatakan ingin ada perubahan yang positif untuk Jakarta. Sejauh ini Bu Siti ya, setelah kemudian turun, saya yakin kan pasti sudah sangat sering turun, bertemu dengan masyarakat. Apa yang paling jadi catatan yang kemudian, rasa-rasanya ini nih harus dikuatkan di sini atau harus diperbaiki di sisi ini? Pak Dharma Kun itu menemukan bahwa banyak kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil, tidak berkeadilan, dan ada satu pemahaman bagian besar dari masyarakat Jakarta ya tentu saja menengah ke bawah kemungkinan. Barangkali kalau dalam penderitaan mereka saya kira akan sedikit tertawa walaupun Cak Lontong betul-betul benar-benar bisa membuat lucu ya. Tapi kalau mereka menderita akan sangat sulit. Bisa dipungkiri lagi bahwa masyarakat Jakarta itu sebagian juga dalam penderitaan. Terutama setelah COVID. Setelah COVID banyak PHK. Banyak sekali orang kehilangan pekerjaannya. Banyak. Baru udah kerja. Baru bekerja tiba-tiba digusur juga. Jadi itu satu hal yang sebetulnya ada di depan mata kita. Yang mungkin tidak terlihat oleh elit-elit ya, tapi kami kan bergerak dari bawah. Dan Pak Kun itu, Dharma Kun dua-duanya itu orang-orang yang sangat cerdas, jujur dan berintegritas tinggi. Dan itu yang merupakan modal kami. Memang mereka belum pernah menjadi gubernur, belum pernah menjadi wakil gubernur, tetapi mereka mempunyai suatu jiwa yang sedemikian menurut saya sedemikian bersih. Sangat bersih, belum mengenal yang aneh-aneh, belum mengenal sponsor-sponsor. Nah itu yang itu menjadi suatu kelebihan. Kenapa saya mau? Kenapa saya turun sendiri untuk berbicara seperti ini? Karena saya betul-betul. Apa yang paling dikeluhkan masyarakat sih Bu Siti sejauh ini yang mungkin Anda sudah catat? Apanya? Apa yang paling dikeluhkan masyarakat sejauh ini yang sudah Anda catat selama turun ke lapangan? Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang tidak berkeadilan. Ya, karena habis COVID kan banyak orang yang tadinya pekerjaannya apa menjadi apa, dan banyak sekali misalkan salah satunya misalkan ojol, itu apa namanya, ojol itu apa, ojek online itu. Nah itu misalkan itu juga menjadi pemikiran Pak Dharma Kun. Bagaimana atau pekerja di Jakarta itu mendapat suatu yang proporsional, penghargaan yang proporsional. Janganlah kita kelihatannya bekerja, tapi sebenarnya kita mendasari. Gitu. Itu perhatian Pak, itu begitu. Dan pada tentu saja pembangunan Jakarta tidak dilupakan selain meneruskan kebijakan-kebijakan Anies dulu. Nah itu ya tentu saja meneruskan RPJP juga dilakukan dari calon gubernur sebelumnya. Baik Bu Siti, saya mohon maaf saya harus potong Anda di sana. Saya ke Cak Lontong dulu. Cak Lontong, tadi sudah ada rapat ya dengan Bung Rano dan juga Pak Pramono gitu. Apa yang kemudian dibahas dalam rapat itu yang akan dibawa ke lapangan? Yang jelas rapat tadi yang pertama adalah kita memang mempersiapkan tim yang akan bekerja membantu proses pemenangan ini sedetail mungkin, seluas-luasnya yang perlu kita jangkau. Dan juga tadi akan dilanjut dengan nanti akan ada raker bagaimana nanti masing-masing tim ini akan memberikan solusi-solusi dan program-program yang berkaitan dengan masalah-masalah yang
pada saat sebelumnya Mas Pram dan Bang Dul ini sudah, kalau tadi disebutkan istilahnya udah belanja Oke. masalah tentang Jakarta ini. Oke, terakhir singkat, Cak Lontong, apa yang membuat calon Anda layak dipilih warga Jakarta? Saya kira yang pertama adalah karena tujuan kita atau Mas Pram dan Bang Dul adalah membahagiakan warga Jakarta. Saya kira modal utama bahwa Mas Pram dan Bang Dul sendiri sebagai pribadi adalah pribadi yang sudah bahagia, pribadi yang ingin melanjutkan atau menularkan kebahagiaan kepada warga masyarakat. Kemudian Oke. dengan beberapa belanja masalah yang kita sudah incar atau kita ingin selesaikan masalah itu untuk kebahagiaan warga Jakarta. Jadi ya saya Oke. yakinlah saya bisa membantu beliau berdua. Baik, Bung Riza, mengapa warga Jakarta harus memilih RK Suswono? Singkat saja. Bung Riza, tolong dibuka audionya Bung Riza. Ya, kita butuhkan pemimpin Jakarta yang memiliki integritas yang baik, memiliki kompetensi, pendidikan, pengalaman, prestasi yang sudah teruji. Jadi bukan coba-coba lagi, bukan main-main lagi, yang sudah dibuktikan. Wali kota yang sukses berhasil di Bandung, gubernur di Oke. Jawa Barat yang berhasil dan sukses, dengan segudang juga menteri pertanian yang berhasil dan sukses. Oke. Jadi pasangan ini akan membawa Jakarta menjadi kota Jakarta yang baru, yang maju, yang sukses, menjadi kota global, warganya sejahtera dan bahagia. Baik, Bu Siti, kalau pasangan Anda, kenapa warga Jakarta harus memilih pasangan calon Anda, Darmakun? Ya, karena di Darmakun ini ada bahwa Jakartaku aman dan beradab. Oke. Apapun juga pembangunan yang ada di Jakarta, kalau tidak aman dan tidak beradab itu juga tidak akan membahagiakan masyarakatnya. Nah, aman itu aman dari beribadah ya, bagaimana kita saling menghormati antar umat beragama. Kemudian Singkat juga saja Bu aman Siti. dari aman dan beradab. Jadi itu masih diuraikan lagi. Jadi aman dari Oke. apa gitu. Baik, nanti kita Kemudian- akan bahas apa lanjutannya di lain kesempatan. Terima kasih Ibu Siti Fadila Supari, Ketua Tim Sukses Dharma Pangrekun dan Kunwardana. Terima kasih Bung Riza Patria, Ketua Tim Sukses dari pasangan RK Suswono, dan Cak Lontong atau Lis Hartono, Ketua Tim Sukses Pramono Rano, sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu.